Semangka, Anda pasti pernah memakannya. Jika tertarik menanam semangka, langkah awal yang wajib Anda lakukan adalah memilih benih bermutu. Jika Anda ingin membudidayakan semangka, berikut langkah-langkahnya. Tanah di traktor atau dicangkul, lalu buat bedengan dengan ukuran lebar 5-6 meter dan jarak antar bedengan sebesar 60-80 cm. Berikutnya berikan kapur pertanian berkisar 1-2 ton setiap hektar dan pupuk kandang sebanyak 1-2 kg per lubang tanam. Sedangkan pupuk dasar diberikan pada 7 hari sebelum tanam. Jenis dan dosis pupuk yang digunakan yaitu urea sebanyak 15 gram per tanaman, ZA sebanyak 30 gram per tanaman, dan KCl sebanyak 130 gram per tanaman. Selanjutnya, bedengan ditutup mulsa plastik hitam perak. Warna hitam di bagian bawah, sedangkan warna perak untuk lapisan atas. Pemasangan mulsa sebaiknya dilakukan siang hari saat matahari terik agar mulsa mudah ditarik dan dikembangkan maksimal. Kemudian buat lubang tanam dengan cara melubangi mulsa plastik secara hati-hati. Jarak tanam ideal bagi tanaman semangka yaitu 60-70 cm untuk jarak dalam barisan dan 5-6 meter untuk jarak antar barisan. Pembuatan lubang tanam dilakukan maksimal 1 hari sebelum bibit pindah tanam. Kegiatan persemaian dapat dilakukan bersamaan dengan olah tanah, yaitu sekitar 3 minggu sebelum pindah tanam. Persemaian dapat dilakukan dengan menggunakan polybag berukuran 3-5 cm. Langkah pertama, siapkan media semai berupa campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 2:1. Media semai kemudian disiram air. Selanjutnya, retakan benih semangka dengan gunting kuku lalu dimasukkan ke dalam polybag sedalam 0,5 cm. Tutup dengan tanah dan jangan lupa lubangi bagian bawah polybag. Untuk menghindari sinar matahari langsung, polybag diberi sungkup berupa plastik bening. Sungkup dibuka setiap hari hingga pukul 10 pagi dan selanjutnya ditutup kembali. Begitu seterusnya sampai bibit siap pindah tanam ke bedengan. Jangan lupa lakukan penyiraman setiap hari. Umur 8-12 hari setelah semai, bibit siap dipindah tanam. 1 lubang tanam, 1 bibit. Sebelum dipindah tanam, bedengan sebaiknya disiram air terlebih dahulu dan bibit direndam larutan racun pestisida. Apabila setelah pindah tanam ditemukan tanaman yang mati, maka secepatnya dilakukan penanaman kembali. Tujuannya agar tanaman dapat tumbuh seragam. Proses penanaman kembali maksimal dilakukan 7 hari setelah proses pindah tanam. Pada tahap ini, lakukan penyiraman rutin pagi dan sore agar semangka tidak layu dan kerdil. Namun, hentikan penyiraman saat awal pembentukan bunga betina. Penyiraman dilakukan kembali saat buah sudah terbentuk. Sedangkan saat buah mencapai ukuran maksimal, penyiraman kembali dikurangi agar kadar gula buah tetap terjaga. Pemupukan susulan diberikan sebanyak 5 kali. Dosis dan kebutuhan pupuknya adalah sebagai berikut. Pada tahap ini, lakukan pemangkasan cabang. Caranya yaitu dengan memotong cabang utama dari tanaman semangka setelah ruas kelima. Selanjutnya dipelihara 3 cabang samping. Untuk menghindari kualitas dan kuantitas hasil panen menurun, Anda perlu memperhatikan pengendalian hama dan penyakit. Pengendaliannya akan lebih bagus melalui penyemprotan racun pestisida secara berkala.
Dosis dan cara aplikasinya disesuaikan dengan rekomendasi dari produsen racun pestisida yang biasanya tertera pada kemasan produk. Berikut hama dan penyakit yang menyerang buah semangka. Pengendalian serta penanganan hama dan penyakit semangka dapat menggunakan bahan aktif yang tertera berikut ini. Pada semangka berbiji, proses pembuahan bisa terjadi tanpa harus dikawinkan. Tapi untuk semangka non-biji harus ada campur tangan petani untuk menyerbukan bunga. Sebab bunga jantan pada semangka non-biji steril alias mandul. Sehingga jika terjadi perkawinan dalam satu tanaman pun tidak akan menghasilkan buah. Penyerbukan semangka non-biji dilakukan dengan menempelkan bunga jantan dari semangka berbiji ke bunga betina dari semangka non-biji. Proses ini sebaiknya dilakukan antara pukul 6 sampai 9 pagi. Jika pengerjaan penyerbukan buatan ini berlangsung pada musim hujan, bunga yang telah dikawinkan sebaiknya langsung ditutup dengan plastik dan diikat. Setelah menjadi buah, plastik dapat dibuka. Buah yang dipelihara untuk dibesarkan adalah buah yang kedua. Biasanya dari satu tanaman hanya dipelihara dan dibesarkan satu buah. Tujuannya agar si buah tersebut dapat tumbuh lebih optimal. Namun ada beberapa varietas yang bisa dibuahkan lebih dari satu buah. Buah yang dipelihara selanjutnya diberi alas berupa jerami atau bambu agar buah tidak menjadi busuk sebelum masak. Perlu juga dilakukan pembalikan buah untuk mendapatkan warna kulit buah yang seragam. Tanaman semangka sudah dapat dipanen pada umur 55 sampai 60 hari setelah tanam tergantung varietas yang digunakan. Cara memanennya pun mudah, Anda tinggal potong tangkai buah dengan pisau atau gunting potong lalu letakkan di tempat sejuk.